Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat sahabatku semua dimanapun Anda berada. Semoga hari ini akan lebih baik dari hari kemarin tentunya ya teman-teman. Dan semoga selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Dan kesempatan kali ini saya akan bersolawat ya teman-teman, meskipun suaranya nggak merdu, tapi talik ngomongnya belepotan kayak bocah cilik ya. Saya bersolawat meskipun suaranya nggak merdu, tapi tetap semangat untuk bersolawat ya, karena solawat yang saya alami teman-teman bermanfaat sekali ya. Banyak keajaiban dengan solawat yang saya amalkan setiap hari ya. Saya mau berbagi cerita sedikit tentang saya selama mengamalkan solawat ya. Dan tentunya benar-benar ajaib banget teman-teman ya. Kenapa saya saat itu kan lagi dalam keadaan keadaan susah, dalam keadaan agak sibuk ya. Dan saat itu saya mau cuti pulang Indo ya, waktu itu bulan 9. Tapi selama saya mau cuti itu halangannya banyak sekali teman-teman ya. Pertama ya, majikan saya sakit. Biasanya itu saya selama di sini bertahun-tahun itu nggak pernah yang namanya sakit. Tapi saya bilang mau cuti, kok mendadak majikan saya itu langsung sakit, masuk rumah sakit operasi teman-teman. Nah, karena di sini keluarganya satu rumah cuma 3 orang ya, majikan saya, mbah sama saya ya. Jadi saya itu juga bingung gitu ya. Nanti tiap hari saya di rumah cuma berdua, sedangkan bos saya itu masuk rumah sakit nggak bisa kerja juga ya. Jadi saya itu mempunyai feeling ya, mempunyai keputusan supaya masalah-masalah ya, ini saya sebut masalah buat saya ya, karena selama di sini itu belum mau cuti itu nggak ada apa-apa sama sekali ya, tapi kok tiba-tiba majikan saya sakit, masuk rumah sakit. Terus saya mikir kok aneh, ini ada kejadian apa gitu ya. Terus feeling saya tuh berniat untuk bersolawat ya teman-teman, dan benar-benar solawat itu sangat ajaib benar teman-teman, bagi yang mengamalkannya dan bagi yang ikhlas mengamalkannya ya. Terus saya waktu itu mengamalkan solawat satu hari itu 1000 solawat ya, tiap hari itu 1000. Pokoknya mau apa aja tuh saya ikuti dengan solawatan ya, bekerja yang penting nggak di kamar mandi ya, kalau di kamar mandi jangan ya. Pokoknya mau apa aja ya kita solawat, pokoknya solawat itu nggak ketinggalan ya. Dan cobaan saya tuh bertubi-tubi sesudah majikan saya, bos saya itu masuk rumah sakit, kemudian selang mungkin kira-kira 1 bulanan pulang ya, 1 bulanan keluar dari rumah sakit. Nah, setelah itu mbah saya juga sakit ya, masuk rumah sakit juga teman-teman. Ceritanya panjang sekali. Wah, aku sudah hatiku deg-degan ya teman-teman. Aku tuh mau cuti, kok malah mbah aku sakit. Terus aku berpikir, aku tuh pikirnya yang bukan-bukan ya, karena mbah saya itu sudah ya dibilang tua ya, sudah tua ya, umurnya udah 84 ya. Dan pada saat itu di rumah sakit, lah pada mbahku ada di rumah sakit, itu juga aku juga sakit juga, ikut sakit teman-teman. Aku juga ikut sakit juga. Aku nggak enak badan, jadi kita berdua itu di rumah sakit. Ceritanya orang sakit menjaga orang sakit, itu ceritanya ya teman-teman. Nah, udah seperti itu. Tapi itu sholawat
selalu saya curahkan ya, selalu saya amalkan setiap hari. Pokoknya setiap hari itu sholawat itu 1000 pagi malam itu, pokoknya semuanya itu komplit itu 1000 ya. Terus saya amalkan, terus saya memohon pada yang maha kuasa ya, saya suruh meringankan beban saya. Pokoknya ya berdoalah kita sebagai umat muslim ya, kita berdoa memohon sama yang kuasa gimana caranya supaya cobaan kita cepat selesai dan dengan mudah ya. Kita selalu mengamalkan sholawat. Nah udah gitu majikan saya di rumah kan dia baru pulang dari rumah sakit kan, minimal nggak bisa nungguin di rumah sakit ya. Jadi yang jaga itu aku sama mbak saya ya. Tetapi mbak saya itu nggak sepenuhnya di rumah sakit karena juga di rumah ada kerjaan ya dia. Jadi aku sendiri, aku tuh sakit teman-teman. Terus mbak saya itu di rumah sakit itu selama 1 minggu tuh nggak dapat kamar teman-teman ya. Di rumah sakit 1 minggu nggak dapat kamar. Nah 1 minggu itu tidurnya itu nggak tidur teman-teman di luar ya, di luar rumah sakit ya, karena rumah sakitnya penuh banget. Kalau di Taiwan itu rumah sakit itu seperti shopping teman-teman ya, rame banget. Dan pada saat itu majikan saya yang di rumah itu katanya tuh nggak enak badan, kemudian dia itu harus dites ya, dites kok ternyata COVID. Nah dites itu katanya COVID. Nah pada saat itu nah bos saya itu kebingungan, aku COVID, bapak saya juga sakit, itu mungkin bapak saya juga COVID juga ya, dia bilang kayak gitu. Terus nah sama suster itu mbak saya tuh juga dicek ya, dicek semua, ternyata mbak saya juga COVID teman-teman ya. Terus mungkin akunya juga COVID ya, tapi aku nggak dicek, mungkin perasaan mungkin ya karena aku nggak dicek, karena kan aku yang jaga ya, aku nggak dicek. Terus pada saat itu aku dicek di rumah itu, alhamdulillah saya itu nggak ada dicek pakai itu sogokan irung itu loh teman-teman, apa itu juga itu loh untuk melihat COVID itu loh. Itu ternyata aku tuh nggak ada ini, nggak plus lah, jadi nggak ada. Aku ya cuma biasa, sakit biasa karena kecapean pikiran, juga kecapean tenaga, kurang tidur juga ya, di rumah sakit nggak tidur teman-teman selama 1 minggu itu cuma duduk di kursi. Nah setelah itu lama-lama mbahku kan sudah tua ya, udah 83 ya, tua. Itu aku tuh susah banget teman-teman, aku mau cuti kok malah mbah saya begini, nanti gimana urusan saya ya. Terus aku tuh selalu itu teman-teman, selalu mengamalkan sholawat ya. Mbahku tak sholawat terus teman-teman, minum susu sholawat, pokoknya apa sing tak kerja apa kabeh sholawat ya teman-teman. Nah lama kelamaan dokter itu, saya sama mbah saya itu bilang begini ya, dokter itu menyarankan anak-anaknya kumpul semua. Katanya dokter, anaknya suruh kumpul semua, dirundingkan ini bapaknya gimana, karena ini sakitnya sakit COVID ya, dan umurnya sudah tua. Ini nggak mungkin kalau orang tua seperti ini sakit COVID-nya itu bisa sembuh ya. Tapi alhamdulillah teman-teman, dengan saya membaca sholawat, saya berdoa sama yang kuasa, saya bilang terus terang ya teman-teman, saya berdoa bilang sama Allah ya Allah, sembuhkanlah penyakit mbak saya ya Allah, kasihanilah saya di sini masih banyak urusan ya Allah, saya di sini masih memerlukan biaya, jangan kau ambil mbahku dulu ya Allah, aku nggak rela kalau mbah saya kamu ambil, aku masih perlu biaya, saya bilang begitu ya Allah. Pokoknya setiap hari itu aku sholawat, setiap sedih teman-teman aku dengarnya, tapi sedihnya sedih bahagia karena doaku tuh dikabulkan sama yang kuasa. Nah setelah itu pokoknya aku sholawat itu saya lafalkan tiap hari,
minum susu. Selama minum susu itu saya sholawatin mbah saya itu berapa kali teman-teman. Selama minum susu itu aku sholawatin 15 kali ya teman-teman. Ya saya sambil berdoa sama yang kuasa minta kesembuhan mbah saya ya. Karena saya terus terang masih butuh biaya. Nah, setelah itu ternyata ya alhamdulillahirobbilalamin mbah saya itu sembuh teman-teman. Gak nyangka mbah saya sembuh, padahal oh ya Allah, benar-benar sudah mau meninggal teman-teman. Inilah keajaiban dari sholawat. Makanya jangan meremehkan sholawat ya teman-teman. Ajaib bener. Dan setelah saya mengamalkan 1000 sholawat setiap hari ya teman-teman, banyak sekali keajaiban yang saya dapatkan ya. Bener-bener banyak sekali. Rezeki saya itu selalu mengalir ya. Selalu rezeki tak terduga. Dan saat itu saya di rumah sakit jaga mbah, aku juga sakit, dan pada saat itu aku mau pulang itu benar-benar semua yang biayain itu majikan saya semua teman-teman. Itu keajaiban. Ya Allah, alhamdulillah Allah memberikan keringanan untukku, keajaiban yang sangat-sangat benar bahagia kalau doanya terkabulkan ya Allah. Benar, keajaiban sholawat tiada duanya. Bagi yang mengamalkan, monggo dicoba ya. Aku mengamalkan sholawat sehari 1000 itu selama 1 bulan teman-teman. Benar-benar ada manfaatnya dan ada keajaibannya. Ini saya berbagi karena saya sudah pernah mengamalkan ya teman-teman. Dan benar sekali keajaiban yang datang itu ternyata banyak sekali ya. Itu belum saya ceritakan semuanya ya teman-teman. Ini saya ceritakan separuh aja karena saya waktunya sudah mau bekerja ya teman-teman. Lain kali kita sambung lagi. Ini cerita tentang manfaat sholawat ya teman-teman. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.